Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Gemar pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Puji nama Tuhan. Dalam bacaan kita pagi hari ini, saya menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan. Pasti setiap kita pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Pasti setiap kita pernah bertemu dengan orang di mana orang itu pada saat kita tegur, pada saat kita nasihati, orang itu malah menolak. Orang itu malah seolah-olah merasa dirinya adalah yang paling benar, merasa dirinya nggak salah. Oleh karena itu orang itu menolak nasihat kita, menolak teguran kita. Kita pasti pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Saya pun pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Pasti sangat wajar ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, kita merasa kesal, kita merasa jengkel. Bahkan kita merasa marah. Orang kok dibilangi, orang kok dinasehati, orang kok ditegur, kok nggak mau, kok nggak bisa ditegur. Pasti kita pernah melakukan hal yang seperti itu. Saya pribadi juga pernah. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Untuk tidak marah, tidak kesal ketika kita berhadapan dengan orang yang bebal. Di sini dikatakan dalam Alkitab, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Jadi orang bebal itu orang yang nggak suka ditegur, orang yang nggak bisa dinasehati orang lain. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan adalah sesuatu yang benar. Di sini di dalam kitab ini juga dikatakan bahwa orang bebal membuat dirinya jadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang tidak akan memiliki buah-buah roh, menjadi pribadi yang egois dan bahkan tidak peduli terhadap sesamanya. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang benar, yaitu dengan cara apa? Tuhan ingin kita pakai hikmat kita ketika kita bertemu dengan orang yang bebal seperti ini. Tuhan ingin kita minta tolong bantuan Roh Kudus supaya kita bisa meladeni orang yang bebal seperti ini. Ketika kita pakai hikmat kita, ketika kita pakai pertolongan daripada Roh Kudus, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan kepada orang yang bebal ini pasti akan diterima dengan baik. Dan saya percaya ketika kita pakai hikmat kita, ketika kita minta pertolongan Tuhan Yesus, saya percaya orang yang bebal itu pasti akan mengerti. Orang yang bebal itu pasti akan menerima dengan baik
apa yang kita katakan. Dan saya percaya juga orang yang bebal itu pasti akan berubah, pasti akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar untuk meresponi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita dengan respon yang benar, dengan respon yang daripada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan dan pergumulan hidup kita. Karena apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Nah, jadi mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita pakai hikmat kita, untuk kita minta tolong sama Roh Kudus, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bebal. Karena saya percaya Tuhan pasti akan ubahkan orang yang bebal itu lewat respon yang benar dari setiap kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami, bantu kami untuk kami pakai hikmat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Engkau, meminta bantuan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk merespon segala sesuatu yang kami alami dengan benar Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mulai beraktivitas. Jagai lindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.